أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين. أما بعد فيا أيها المسلمون الحامدون رحمكم الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاسمعوا قوله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. صدق الله العظيم wa sadaqa Rasulun Nabiyil Karim. Bapak-bapak,
Saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah, tak bosan-bosannya kita bersyukur dan memuji Allah. Karena dengan izin Allah jualah Bapak Saudara, kita bisa hadir di rumah Allah pada siang ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita laksanakan ini mendapat berkah, ridho dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semua sidang jemaah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena yakinlah seyakin-yakinnya bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah, yang menjamin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu hanyalah karena iman dan takwa kepada Allah. Harta yang berlimpah ruah itu belum menjamin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat bapak saudara. Bahkan jabatan kekuasaan tinggi pun itu belum menjamin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Malah sebaliknya. Tapi kalau iman dan takwa yang sudah menjadi landasan kehidupan kita sehari-hari, maka kebahagiaan, ketenangan, hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat pasti kita raih. Itu makanya Allah selalu mengingatkan kepada kita Bapak Saudara, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dalam artian laksanakan apa yang diperintahkan Allah, tinggalkan semua larangan Allah, maka akan selamatlah kita dunia akhirat. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kajian singkat khutbah kita pada kesempatan ini kita beri judul amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara, dalam sebuah hadis yang kita baca di awal khutbah tadi, dalam hadis itu ada 3 macam amalan yang paling dicintai Allah. Pada dasarnya sebenarnya seluruh amal ibadah itu pasti dicintai Allah. Seluruh amal saleh, amal ibadah yang kita laksanakan pasti dicintai Allah. Tetapi dalam hadis ini ada 3 macam yang paling amat disukai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadis ini. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, dia pernah berkata, apa katanya? Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Rasulullah. Katanya, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbun ilallah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Rasulullah menjawab, dalam jawabannya ada 3 macam. Yang pertama kata Rasulullah adalah qala as-salatu ala waqtiha. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah yang pertama rupanya Bapak Saudara adalah melaksanakan ibadah sholat tepat pada awal waktunya. Pertanyaannya, apakah benar ini kita laksanakan? Jawabannya sungguh ringan sekali. Semua kita bisa melaksanakannya. Orang kaya kan, orang miskin kan, orang sakit, orang sehat bisa melaksanakannya. Kalau seandainya ibadah haji yang paling dicintai Allah, walaupun ibadah haji itu sangat dicintai Allah juga, tetapi dalam hadis ini yang pertama adalah sholat. Kalau ada ibadah haji, ibadah zakat misalnya yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah, maka begitu sedihnya hati orang fakir. Sedih hati orang fakir yang tak mungkin pernah berzakat.
yang susah sekali untuk pergi ke Makkah. Kenapa sedih? Karena tidak bisa melaksanakan ibadah yang paling dicintai Allah. Tetapi adalah balasnya dari ibadah sholat di awal waktu. Yang paling berat itu Bapak Saudara adalah melaksanakan sholat di akhir waktu. Coba kita tunda ketika orang azan, kita tunda ibadah sholat kita 1 jam misalnya. Dari segi hukum fikih apakah sah-sah saja? Tetapi kita tidak mendapatkan keutamaannya, tidak mendapat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebenarnya berat melaksanakan ibadah sholat di akhir waktu. Saking beratnya banyak orang tidak sanggup melaksanakannya. Kenapa? Karena ditunda. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah sholat di awal waktu sebenarnya itu sudah dikondisikan di dalam agama kita dengan adanya panggilan namanya azan. Setiap awal waktu kita dipanggil. Siapa yang memanggil? Allah. Yang memandangkan panggilan Allah itu adalah muadzin. Yang memanggil kita itu bukan 1, 2, 3 orang yang memandangkan panggilan Allah itu. Hayya 'alas shalah itu panggilan. Jadi azan itu 2 fungsinya. Yang pertama adalah pemberitahuan waktu sholat telah masuk. Yang kedua adalah pemanggilan. Banyak orang yang tidak takut panggilan Allah, sedangkan panggilan manusia saja banyak orang takut, Pak. Ketika kita misal ada anak kita memiliki kasus dipanggil oleh kepala sekolahnya, kita tidak mau mengabaikan panggilan kepala sekolah itu. Apalagi atasan kita bekerja di suatu instansi misalnya, kepala kantor kita itu memanggil kita, kepada saudara harap menemui pimpinan, ini katakan misalnya, maka apakah kita berani mengabaikan panggilan pimpinan kita itu? Jawabannya tidak akan berani. Apalagi panggilan polisi misalnya, apalagi panggilan KPK, takut orang. Itu baru panggilan manusia. Sedangkan azan itu adalah panggilan Allah yang menjamin ada kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan setelah kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa banyak orang mengabaikannya? Itu makanya dalam kajian fikih, memenuhi panggilan azan, melaksanakan ibadah sholat Jumat, sholat berjamaah itu ketiga hukumnya. Ada fardu ain bagi laki-laki yang tidak ada usul, ada hukumnya fardu kifayah, ada hukumnya sunnah muakkadah. Tetapi pendapat yang paling kuat dari yang tiga itu adalah wajib hukumnya memenuhi panggilan azan bagi laki-laki yang tidak ada uzur. Dalilnya adalah Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran misalnya, apa kata Allah? Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang rukuk. Di mana orang rukuk? Ya, di masjid, di rumah ibadah, di tempat ada pemanggilan azan tadi. Di dalam hadis yang panjang Bapak Saudara, dijelaskan bahwa ada seorang budak yang bernama Abdullah bin Umi Maktum pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini adalah seorang budak yang tidak ada yang membimbing saya untuk memenuhi panggilan Allah. Apakah ada keringanan untuk saya?" Ketika itu Rasulullah diam saja. Tapi tak lama kemudian Rasulullah menghampiri orang buta ini dan bertanya kepada orang buta ini. Apa kata Rasulullah? "Apakah Anda mendengar azan?" Orang buta tadi mengatakan, "Pak, kalau azan ya Rasulullah saya mendengarnya." Apa kata Rasulullah? Perintah Rasulullah kepada orang ini, kalau terdengar azan, penuhi panggilan azan. Bayangkan Bapak Saudara hadir, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Terhadap orang yang buta saja, yang tidak ada yang membimbingnya ke masjid, Rasulullah perintahkan untuk memenuhi panggilan azan. Kita kadang-kadang sehat badan kita, waktu kita ada azan kedengaran di mana-mana. Jadi Bapak Saudara
Kadang-kadang malu kita rasanya ketika ada azan. Azan itu memanggil kita tidak mengindahkannya, mengabulkan panggilan itu. Yang memanggil kita itu dari segala penjuru. Banyak sekali orang yang memanggil kita, muka, belakang, kiri, kanan. Oh, kita mau pergi ke pasar, di pasar ada juga orang memanggil kita. Kita pergi ke pantai, di pantai ada juga orang yang memanggil kita. Di mana-mana orang memanggil kita. Tetapi kitanya saja tidak mau mengabulkan panggilan itu. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang melaksanakan sholat di pertengahan waktu, di akhir waktu itu sah secara fikih. Karena waktu itu kan dari kajian hukum fikih ada 5. Pertama ada namanya waktu fadilah. Waktu fadilah itu waktu yang paling utama, ini yang dimaksud dalam hadis tadi. Ada namanya waktu jawaz, ada namanya waktu tahrim, ada namanya waktu karahah, ada namanya waktu tahrim, haram di luar waktu sholatnya. Jadi Bapak Saudara, amalan yang paling dicintai oleh Allah yang pertama adalah melaksanakan sholat tepat pada awal waktunya. Mari kita prioritaskan supaya kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali kepada Rasulullah. Kultu, saya bertanya lagi, kata Abdullah bin Mas'ud, summa ayu ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak Saudara, semua kita memiliki orang tua siapapun kita. Walaupun bapak-bapak saudara-saudara sudah tua, mungkin bapak-bapak kita sudah tua, orang tuanya sudah ada, tetapi mungkin sebagai besar sudah berpulang orang tua. Kalaulah hari ini bapak saudara jemaah yang hadir ini masih hidup orang tuanya, berbahagialah Pak. Kenapa? Karena masih diberikan kesempatan emas oleh Allah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagiakan mereka, bukan hanya mereka sayang kepada kita, tapi Allah lebih cinta kepada kita ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Allah menggandengkan ibadah kepadanya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apa kata Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Walaupun kita banyak ibadah, misalnya berkali-kali kita berbuat, zakat kita banyak, sedekah kita banyak, ibadah kita banyak, tetapi orang tua kita abaikan, kita sia-siakan, maka semua amal ibadah kita itu tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan yang kedua ini. Apakah susah melaksanakannya? Tidak. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan pernah menyepelekan orang tua kita. Jangan pernah mereka menangis oleh kita, Bapak Saudara. Kalau masih hidup hari ini, berbahagialah. Masih ada kesempatan emas untuk berbakti menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kembali Abdullah bin Mas'ud bertanya, summa ayyu ya Rasulullah? Kemudian apa lagi ya Rasulullah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Rasulullah menjawab, al-jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Jihad dalam artian yang banyak, bukan hanya berperang. Berperang angkat senjata dengan musuh orang-orang kafir, itu juga jihad, itu jihad yang sebenarnya. Tetapi masih ada jihad lain, Bapak Saudara. Jihad itu artinya sungguh-sungguh. Boleh kita berjihad dengan harta kita, dengan tenaga kita, ataupun kita bersungguh-sungguh saja melaksanakan ajaran agama ini. Itu namanya sudah jihad di jalan Allah. Bersungguh-sungguh kita melaksanakan kebaikan, bersungguh-sungguh kita beribadah, itu juga jihad namanya. Jadi Bapak Saudara, inilah 3 macam amalan yang paling dicintai oleh Allah. Apakah susah melaksanakannya? Sungguh-sungguh senang dan mudah sekali melaksanakannya. Yang pertama, sholat di awal waktu. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Inilah prioritas amal ibadah kita, Bapak Saudara. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Semoga kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun wa tuflihun.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا وارزقنا كمال الهدى بعد عزة وعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.